Perkenalkan, nama saya Sugeng Priyono, berasal dari Labuan Batu, Rantau Prapat, Sumatera Utara. Kemudian hijrah di Pekanbaru, Riau. Kemudian 2007 saya berangkat merantau di perkebunan kelapa sawit di daerah Kalimantan, tepatnya di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Latar belakang saya dari seorang karyawan di perusahaan perkebunan dari tahun 87 sampai 2019. Jadi itu hampir 30 tahun saya pindah-pindah dari kebun ke kebun yang lain. Karena orang tua saya dulu dari perusahaan perkebunan, saya dilahirkan di perkebunan, dan saya juga pun akhirnya tamat SMA kerja di perusahaan perkebunan. Hampir 30 tahun saya di perkebunan, sudah pindah 8 kali perusahaan, dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Dan paling lama 4-5 tahun saya berhenti dan kemudian ingin usaha di luar, tapi kadang terbentur ekonomi, usaha tidak jalan, akhirnya kembali lagi ke perusahaan. Pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan setelah berhenti dari perusahaan, ingin mempunyai usaha di luar dari perusahaan, artinya usaha mandiri. Dan waktu itu saya belajar dari Alfred Gemis, Bapak Alfred Gemis, seorang tukang parkir yang sukses di bisnis MLM, yaitu CNI, punya penghasilan 50 juta, punya mobil sederhana ada 3, mobil mewahnya 1, BMW mata kacang waktu itu, kemudian sama rumah 1 miliar. Jadi saya ikutin perjalanannya, dan beberapa kali saya berusaha untuk mencoba di bisnis MLM, dari satu bisnis satu ke tempat pindah di bisnis yang lain, sama juga, dan saya terhenti, tidak bisa membuahkan hasil. Dan lalu saya bekerja lagi di perusahaan, kembali ke perusahaan karena ya setiap saya melakukan usaha jatuh bangun setiap melakukan usaha, dan akhirnya saya kembali lagi ke perusahaan karena di perusahaan itulah yang bisa saya dapatkan, saya bisa kerjakan dan merasa nyaman di sana. Dan motivasi saya coba untuk melakukan usaha ini yaitu mencoba untuk berjualan es colding dan bandrek. Termotivasi dari YouTube dan semudah itu, dan membayangkan bagaimana kalau saya coba untuk usaha ini semampu saya bisa. Jadi saya coba, ternyata hasil yang saya dapatkan tidak sesuai dengan harapan. Kemudian saya banyak punya pengalaman di bisnis MLM, komunitas investasi. Pada waktu itu saya masih bekerja di perusahaan menggeluti dunia investasi, yaitu Speedland waktu tahun 2011, dan saya bisa menghasilkan penghasilan waktu itu 5 juta per hari. Tapi 3,5 bulan, dan saya mengundurkan diri dari perusahaan waktu itu. Ternyata bisnis saya jalankan 1 bulan kemudian setelah saya berhenti scam. Dan banyak bisnis jaringan, bisnis MLM, komunitas investasi yang saya lakukan. Saya kadang menang, kadang kalah, dan kemudian banyak merugikan teman lain yang pada ikut dengan saya saat itu, ya seolah merasa dirugikan karena perusahaannya itu tidak konsisten, dan akhirnya tidak begitu lama kita melakukan usaha investasi, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan paling lama usahanya scam. Jadi jatuh bangun di bisnis investasi, dan akhirnya saya 2022 untuk meninggalkan BO dan mencoba untuk usaha konvensional, yaitu ambil sesuai dengan kemampuan saya melihat dari YouTube, dan saya coba berjualan es colding dan bandrek. Ternyata saya coba dalam 1 bulan, hasil yang saya dapat tidak sesuai dengan harapan. Jadi kalau kita melihat orang berjualan rame, banyak pengunjung, banyak pembeli, senang. Tapi kalau kita melihat orang yang berjualannya sepi, tidak ada pembeli, rasanya kasihan. Begitu saya coba, ternyata apa yang saya dapatkan sama yang saya rasakan. Jadi pernah berjualan itu tidak ada yang beli, selama 20 hari itu ada 2 kali, tidak ada yang beli sama sekali. Dan banyak pesan-pesan dari orang-orang yang sukses melakukan usaha, bahwa usaha itu memang begitu rodanya. Ya harus kita coba, tanpa kita mencoba ya tidak tahu untung ruginya atau hasil dan tidak. Jadi artinya gagal itu adalah sebuah proses. Jadi katanya harus banyak sabar,
yang penting paksakan aja semua yang kuasa. Jadi itulah saya lakukan. Jadi artinya saya ingin usaha ini ya mengharapkan hasil yang kita harapkan, tapi namun demikian itulah namanya, mungkin jalan belum sampai yang kita harapkan, tapi namun demikian kita harus banyak sabar, banyak bersyukur, dan semoga dari kegagalan ini ada suatu peluang usaha yang bisa saya kerjakan untuk menatap masa depan. Perjalanan hidup saya dari beberapa usaha yang saya pernah kerjakan, yang pertama dari latar belakang karyawan di perusahaan perkebunan hampir 30 tahun, kemudian saya banyak menekuni dunia MLM atau dunia bisnis jaringan, baik dari MLM produk, komunitas, dan investasi bertahun-tahun dari 2003 kalau nggak salah hingga sampai 2022. Jadi banyaklah puluhan MLM dan komunitas investasi yang lakukan, dan pengalaman-pengalaman dari sana banyak beban-beban moral yang saya dapatkan. Hubungan baik dengan teman jadi putus karena teman-teman yang ikut bergabung di bisnis yang dulu pernah saya kerjakan banyak yang kecewa, karena sebenarnya bukan saya yang membuat kecewa, sebenarnya ya seorang pengelola perusahaan yang kita ikutin banyak tidak konsisten, dan akhirnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan paling lama 1 tahun scam. Jadi kadang saya ya diuntungkan karena ada bonus sponsor. Kemudian teman-teman yang belum balik modal, tahu-tahu begitu baru masuk sudah tutup perusahaan. Makanya dari pengalaman itu saya coba akhirnya tahun 2022 tutup buku. Di tahun 2023 saya mengawali merintis dunia nyata, apa yang saya bisa lakukan, dan kemudian saya termotivasi dengan usaha yang mudah, dan saya lihat dari YouTube, termotivasi dari YouTube, saya lihat dengan jualan escoding dan bandrek banyak pembeli. Jadi artinya dengan omset bisa menghasilkan 1 juta, 2 juta, bahkan 5 juta per hari. Kemudian saya cobalah lakukan, dan saya coba berusaha mengajak teman, ya tempat tarikan dengan teman saya berdua, sama-sama dari perusahaan. Ya setelah saya coba jalankan, ya hasil yang kita harapkan tidak sesuai harapan. Jadi hanya 20 hari punya penghasilan, hasil yang saya dapatkan cuma Rp170.000. Jadi kalau dibagi 20 hari hanya cuma dapat 8.000 lah sehari. Sementara sewanya tempat kita usaha 1 juta 1 bulan. Jadi harus mendapatkan 35.000 dan 5.000, 40.000 lah untuk bayar sewa harian. Jadi begitu kita lakukan selama 1 bulan, nyatanya untuk melanjutkan kontrak saja nggak bisa. Jadi akhirnya saya terhenti, dan saya berpikir apa yang mau kita lakukan lagi ke depan. Jadi begitulah kisah nyata perjalanan usaha saya hingga saat ini, dan hanya banyak bersabar saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan untuk usaha ke depan apa yang mau saya kerjakan. Ini realisasi belanja PS penghasilan yang kami dapatkan dari tanggal 17 bulan 1 kami belanja 262.000. Kemudian kita coba ekstra, dan kita undang tetangga sebelah untuk mencoba es yang kami buat. Dan kemudian tanggal 18 bulan 1 kami juga belum mempersiapkan tempat. Kemudian tanggal 19 baru mulai berjualan dengan modal 239, dapat hasil pertama 100.000. Kemudian tanggal 20 bulan 1 dapat belanja 104.000, dapat 50.000. Kemudian tanggal 21 belanja lagi 121.500, dapat hasil 130.000. Kemudian tanggal 22 75.000, dapat hasil 225.000. Kemudian tanggal 23 bulan 1 belanja lagi 112.000, dapat hasil jualan 75.000. Tanggal 24 bulan 1 belanja lagi 40.000, hasil jualan dapat 15.000. Kemudian tanggal 25 bulan 1 43.000 belanja, dapat penjualan 50.000. Kemudian tanggal 26 bulan 1 70.000 belanja, kemudian dapat penghasilan 115.000. Tanggal 27 bulan 1 belanja lagi 142.000, hasil penjualannya dapat 135.000. Kemudian tanggal 28 bulan 1 belanja lagi 57.000, dapat hasil penjualan 50.000. Kemudian tanggal 29 bulan 1 belanja lagi 46.000, dapat penghasilan
jualan 45.500, kemudian tanggal 30 bulan 1 belanja lagi 10.000, dapat hasil 35.000, kemudian tanggal 31 bulan 1 86.000 belanja, dapat hasil penjualan 105.000, tanggal 1 bulan 2 belanja lagi 48.000, dapat hasil jualan 70.000, tanggal 2 bulan 2 belanja lagi 38.000, hasilnya jong, nggak ada yang beli sama sekali. Kemudian tanggal 3 bulan 2 5.000 belanja santan, kemudian hasilnya dapat 30.000. Tanggal 4 bulan 2 libur, tanggal 5 libur karena ada rekan buat acara, kami diundang, akhirnya saya nggak jualan 2 hari. Kemudian tanggal 6 jualan lagi, belanja lagi 124.000, dapat hasil penjualan 60.000. Kemudian tanggal 7 bulan 2 belanja lagi 8.000, karena tidak ada pembeli, anak saya membeli, dan ini 100.000 karena nggak ada yang beli sama sekali. Anak saya yang membeli esnya, dia beli 100.000. Kemudian total belanja kami 1.748.500, total penghasilan 1.033.500, kemudian sisa penghasilannya 375.500, barang tidak terjual 215.000, saldo yang ada 60.000. Kemudian anak saya yang beli es tanggal 7 bulan 2 itu 100.000, saldo yang ada 20 hari 160.000. Jadi kok dibagi rata-rata 8.000 lah sehari. Kemudian modal kami, saya 2.300.000, saya menjual sepeda motor 2.500.000, buat modal 2.300.000. Kemudian Pak Tarigan dengan saya 1 juta untuk bayar sewa tempat, kemudian totalnya 3.300.000. Jadi untuk sewa tempat 1 juta per bulan. Jadi untuk kita bayar sewa untuk bulan kedua saja sudah mikir-mikir nggak bisa, karena apa? Ya masih minus. Nah ini rata-rata kok kita dapatnya cuma 8.000 sehari. Seharusnya 40.000 yang bisa untuk ditabung untuk bayar kontrakan bulan berikutnya. Ternyata nggak bisa. Inilah hasilnya selama 20 hari, hampir 1 bulan. Itulah pengalaman saya dalam melakukan usaha di dunia nyata. Ya, berjualan es colding dan bandrek ternyata tidak semudah yang kita harapkan. Tapi namun demikian saya tetap ingin mencoba usaha-usaha yang bisa saya lakukan, dan semoga ada jalan baik, dan semuanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.